Kita ke informasi lain, pemirsa, kurma menjadi kudapan yang diburu warga selama bulan suci Ramadan. Banyaknya peminat membuat pasar Tanah Abang diburu warga. Dan berikut laporan jurnalis kami, Kea de la Rosa dan juru kamera Aulia Syah Ramadan. Pemirsa, pasar Tanah Abang kembali diserbu warga untuk membeli dan berburu kurma. Di samping kanan saya nih sudah ada kurma yang best seller, yakni kurma Tunisia Tangkai. Di toko El Shanum ini banyak sekali jenis beragam kurma yang dijual. Dari mulai kurma Nabi atau kurma Ajwa dan juga kurma Tunisia Tangkai. Nah, untuk mengetahui apa saja jenis kurma yang dijual di toko ini, langsung saja kita tanyakan ke pedagang di depan saya. Halo Mas, selamat pagi Mas. Boleh dikasih tahu nih ada jenis kurma apa aja? Untuk kurma kita banyak banget, ada kurma Mejol, ada kurma Tunisia, kurma Madinah, Mesir, Kalas, ada juga Tunisia Tangkai ini. Banyak banget pokoknya macamnya kurma. Oke Mas, tapi yang menjadi best seller atau yang diminati warga nih yang mana Mas? Untuk yang diminati customer untuk di bulan Ramadan ini itu ada 3 macam. Ada kurma Mejol yang nomor 1 nih, kurma yang paling jumbo-jumbo. Terus yang nomor 2 ada kurma Sukari, yang ini kurma Sukari. Terus ada lagi kurma Ajwa atau kurma Nabi yang sebelah depan sana, yang warna hitam pekat gitu. Untuk harganya dari mulai kisaran berapa Mas? Untuk harga kalau untuk Sukari ini 1 kilonya di 80.000. 1 kilo. Untuk yang Mejol tergantung ukuran, ada 2 macam, ada yang jumbo, ada yang medium. Yang medium di harga 250.000, yang jumbo di harga 300. Untuk Ajwa juga sama, yang jumbo 300, yang medium 250.000. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Nah, memang beragam jenis kurma tadi dijual di toko El Shanum ini, dan tentunya warga ataupun para pembeli yang masih bingung untuk berburu kurma di mana, boleh langsung datang ke toko ini karena toko ini buka 24 jam di Tanah Abang. Dari Jakarta, Kea de la Rosa, Aulia Syah, iNews melaporkan. Sudah 4 hari banjir mengepung desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belum surut hingga siang ini. Ketinggian air mencapai 1 meter. Pantauan di 2 titik lokasi menunjukkan genangan masih merata menutup akses jalan dan perumahan yang hingga kini masih belum bisa dilintasi. Meski mesin pompa penyedot air berkapasitas besar sudah dikerahkan di wilayah Sungai Citarum, namun belum mampu mengurangi debit air. Ketinggian air masih berkisar 1 meter. Begitu juga aliran listrik sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini belum menyala karena gardu listrik masih terendam banjir. Kondisi ini membuat mobilitas dan perekonomian warga pun lumpuh. Petugas terus mengoperasikan pompa selama 24 jam non-stop dengan harapan debit air berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Bahkan belasan rumah panggung program KDM masih terkepung air di tengah permukiman. Rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang digagas Deddy Mulyadi untuk menghindari banjir, namun kini justru berdiri di atas lautan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Harga cabai yang melambung banyak dikeluhkan para ibu, terutama selama bulan Ramadan ini. Dengan uang Rp5.000 dapat berapa banyak cabai rawit merah saat ini? Kita akan update informasinya ke Jessica Winoto di Pasar Induk Kramat Jati. Silahkan laporannya Jessica. Ya, selamat siang Cabar dan juga pemirsa. Untuk kondisi harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ini memang sudah berangsur turun karena sudah memasuki masa panen. Nah, untuk cabai rawit merah ini semula Rp90.000, sekarang menjadi Rp70.000 per kilogram. Nah, Cambar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk cabai keriting merah ini ada di belakang saya ya, sudah merah-merah banget, sangat menggugah selera mata saya karena saya suka pedes gitu ya. Ini semula Rp33.000 per kilogram, sekarang sudah menjadi Rp25.000 per kilogram. Jadi penurunannya ya cukup signifikan walaupun hanya sedikit-sedikit saja begitu ya Camar. Nah, yang tadi saya sampaikan ini cabai rawit merah yang semula Rp90.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp70.000 per kilogram. Camar dan juga pemirsa saya harus tekankan bahwa harga ini khusus di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Karena di pasar induk ini memang harganya jauh lebih murah dibandingkan tukang sayur ibu-ibu langganan pada biasanya. Karena selisih dari harga pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur dengan tukang sayur langganan ibu-ibu ini
ini bisa mencapai 10 hingga 15 ribu rupiah. Jadi jangan heran kalau misalkan beli di sini bisa dapat 70 ribu 1 kilogram cabai rawit merah, tapi di luar masih bisa mencapai 100 ribu rupiah bahkan lebih per kilogramnya. Camar dan juga pemirsa, saya akan coba kalau misalkan saya mau beli cabai rawit merah seharga 10 ribu, berarti itu kira-kira 1 ons gitu ya. Saya kira-kira aja, berarti kalau 1 ons mungkin segenggam tangan kecil saya ini, kita coba hitung dapat berapa sih kira-kira berapa buah cabai yang kita dapetin. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hanya dapat 28 cabai rawit merah. Nah, berarti ini kan istilahnya kalau misalnya mau dimasak kemungkinan bahannya cukup cuman sampai 1 sampai 2 menu. Bahkan kalau bagi saya yang suka pedas ini masih kurang banget. Nah, jadi kalau mau nggak mau, kalau mau bikin masakan yang pedas-pedas ini nggak cukup beli 1 os saja. Jadi kalau misalnya mau beli cabai karena harganya mahal, mau nggak mau kurangin budgetnya nih supaya masih bisa beli bahan-bahan makanan untuk sahur atau bukaan buat keluarga. Nah, kira-kira Camar kalau misalkan untuk menu sahur dan juga bukaan pakai 1 ons cabai rawit merah ini kira-kira mau bikin apa? Camar. Baik, Jessica, sepertinya nanti sahur saya nggak akan pakai sambal ya, karena harga cabai sedang naik. Terima kasih Jessica atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Basnas merilis aturan baru soal batas minimal harta wajib zakat atau nisab zakat penghasilan. Dalam aturan baru, hanya pekerja dengan gaji 7,6 juta ke atas yang wajib dikenakan zakat penghasilan. Apa dasarnya? Berikut informasinya untuk Anda. Selain zakat fitrah, sebagian umat muslim memanfaatkan bulan suci Ramadan penuh berkah untuk menunaikan kewajiban zakat penghasilan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merilis formulasi baru pada 21 Februari kemarin. Zakat penghasilan hanya dikenakan pada pekerja dengan upah 7,6 juta per bulan. Nominal itu merujuk pada nisab atau batas minimal harta wajib zakat yang setara dengan harga rata-rata 85 gram emas 14 karat selama 1 tahun. Formulasi nisab yang ditentukan Basnas menjawab keraguan pembayar zakat beberapa waktu lalu. Lantaran dalam aturan nisab sebelumnya merujuk pada harga emas 24 karat. Dengan kenaikan harga emas yang mencapai hampir 3 juta per gram, maka pekerja bergaji 15 juta per bulan pun tidak wajib bayar zakat. Jika tidak ada perubahan nisab, Basnas memperkirakan potensi zakat penghasilan bisa hilang hingga 62%. Namun kini dengan aturan nisab baru, pembayar zakat kini punya acuan yang jelas untuk segera menunaikan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan kotor per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.